Halo semuanya, kembali lagi bersama channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan membahas tentang light novel baru, yaitu tentang Black Summoner, atau kalau bahasa Jepangnya itu Kuro no Shoukanshi kalau nggak salah namanya ya. Nah, ini tuh kelanjutan dari animenya. Sebenarnya manganya itu udah ada, cuman gue bahas dari sambungan animenya dari light novel, karena setelah gue baca dari manga sama light novelnya itu ada yang berbeda, dengan ada yang kurang juga gitu tentang actionnya, scene-scene-nya juga. Nah, bagi kalian yang baru nonton channel ini, alangkah lebih baiknya untuk singgah dulu, tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Ini tuh di bagian volume 4 yang part 1. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di episode terakhir anime Black Summoner itu kan sampai pada scene yang dimana si Kelvin ini mengikuti, kalau nggak salah, ujian petualang tingkat S. Terus dia berhasil tuh ngelindungi desa elf. Terus untuk pengangkatannya itu menunggu 4 hari. Setelah 4 hari selesai, baru rencananya nanti ke depan akanlah diangkat nih si Kelvin jadi petualang kelas S. Oke, gua jelasin dari si Kelvin ini mendapat berita bahwa dia harus menunggu 4 harinya. Gue jelasin dari situ. Pagi hari setelah mereka kembali ke rumah, Kelvin pun membagikan detail dari upacara promosinya yang akan datang dengan semua orang saat sarapan. Jadi, Kelvin pun tidak punya pilihan selain melakukan pertandingan latihan dengan petualang rank S dalam 3 hari ke depan. Karena pertarungan Kelvin dengan Cliff di hutan puncak sebelumnya berakhir dengan cara yang tidak seharusnya karena campur tangan pihak ketiga. Namun bagi Kelvin itu tetap memalukan, sehingga Kelvin pun bertekad untuk menguasai Boreas Dead Sector sepenuhnya. Jika dilihat dari status yang Kelvin miliki, bagian kekuatan adalah bagian yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling lambat dengan 189 sebagai nomor dasarnya. Bahkan dengan dorongan dari kekuatan Herculean peringkat B, Kelvin pun masih lebih lemah dari Evil yang notabene-nya merupakan orang yang paling lemah di partinya. Meskipun status kekuatan Kelvin itu cukup bagi petualang biasa untuk menjadi pelopor yang handal, namun Boreas Dead adalah sihir peringkat S, sehingga Kelvin harus lebih kuat untuk mengontrol massa sihir yang sangat padat itu dengan benar agar tidak menyebarkan mantranya seperti yang terjadi saat pertarungannya dengan Cliff. Di meja makan itu, Kelvin pun terus berdiskusi dengan semua anggota partinya tentang mantra-mantra hebat yang telah Kelvin kuasai. Sampai akhirnya Melvina pun bertanya alasan Kelvin memutuskan untuk membuat mantra Boreas Dead Safe itu. Dengan singkat, Kelvin pun mengatakan bahwa alasannya karena mantra sabit itu keren dan dia akan berusaha keras untuk memvisualisasikannya dengan benar. Melvina pun mengerti, lalu kembali bertanya kepada Kelvin bagaimana cara Kelvin meningkatkan kekuatannya. Menanggapi pertanyaan itu, Kelvin pun memanggil teman slime-nya, Kloto, ke meja makan. Kelvin berniat untuk meminjam keahlian unik dari Kloto, yaitu kerakusan. Kerakusan sendiri adalah keterampilan yang memungkinkan penggunanya untuk menyerap sebagian dari statistik orang lain dengan cara memakannya baik secara mentah maupun dimasak. Kerakusan ini kalau nggak salah itu salah satu 7 dosa besar ya. Kalau di anime-anime lain kan kayak ada Beelzebub, Asmodeus dan segala macamnya gitu. Nah, ini kerakusan ini versi kecilnya. Mungkin nanti akan berevolusi ya menjadi skill ultimate skill atau gimana lah, pokoknya nggak tahu. Peningkatan status bahkan terjadi lebih besar saat seseorang dengan keterampilan kerakusan mengkonsumsi target yang lebih kuat darinya. Setelah mendengar penjelasan dari Kelvin, Melvina pun mengerti. Dengan begitu, Kelvin pun hanya bisa pasrah mempercayakan semuanya kepada Evil untuk menyiapkan hidangan monster-monster yang akan dikonsumsi dan diserap oleh Kelvin. Setelah percakapan di meja makan itu, Evil pun membungkuk lalu pergi ke dapur. Dan setelah mereka selesai makan, Evil pun muncul dengan piring-piring berisi agar-agar transparan dengan sirup gula di atasnya.
Setelah dicicipi, Kelvin pun terkejut karena hidangan yang Evil buat itu sangat enak, sehingga Kelvin tidak percaya bahwa itu terbuat dari bagian tubuh monster. Setelah memakan itu, Kelvin pun benar-benar bisa merasakan kekuatannya meningkat dari dalam. Kelvin pun memeriksa statusnya, dan di peningkatan kekuatannya pun telah dikonfirmasi. Sekarang, Kelvin pun telah siap untuk menangani masalah utamanya, yaitu Boreas Death Sheet. Tongkat bencana hitam, senjata baru Kelvin sebagai pengganti tongkat pohon jahat Sage, pun diselimuti oleh sihir yang membentuk pedang sabit. Ketika Kelvin melihat bilahnya, dia pun melihat bahwa masih ada sihir yang bocor dan mantranya akan terhapus setelah beberapa ayunan. Dengan ini, Kelvin pun sadar bahwa dia harus mengatasi masalah konsumsi sihirnya terlebih dahulu sebelum mengatasi formasi mantranya. Sehari pun telah berlalu sejak Kelvin memulai pelatihannya. Kelvin pun telah menghabiskan sebagian besar waktunya di fasilitas bawah tanah mereka untuk mengerjakan mantra rank S. Meskipun Kelvin sudah melakukan yang terbaik untuk menekan daya sihirnya, namun itu masih meninggalkan bekas gouge di dinding adamantite. Bahkan ketika sabitnya hampir tidak bersentuhan, akibatnya ruang pelatihan yang telah diperbaikinya sebelumnya pun rusak kembali, yang membuktikan bahwa Kelvin masih belum bisa mengendalikan mantranya sendiri meskipun dia sudah merasakan kemajuan. Tiba-tiba, Melvina pun muncul sambil duduk di atas puing-puing dan menatap Kelvin dengan geli sambil meledek. Meskipun begitu, Melvina menilai bahwa Kelvin membuat kemajuan yang bagus karena hasil sihirnya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Namun bagi Kelvin itu belum cukup sampai dia dapat menggunakannya tanpa menyentuh dinding ruangan itu, sehingga Kelvin pun bertanya kepada Melvina apakah dia dapat membuatkannya aksesoris yang dapat mengontrol penggunaan mantranya. Sebelumnya Kelvin telah meminta Melvina untuk membuat aksesoris untuk seluruh partinya. Salah satunya adalah Cliff, Jenderal Tricenian yang sebelumnya Kelvin lawan. Itu memiliki keterampilan yang memungkinkan penggunanya melemparkan mantra-mantra pada siapapun yang diinginkannya. Jika mereka bisa, aksesoris itu akan digunakan untuk Evil atau Sera, di mana penggunaannya mengarah ke kebutuhan yang sangat nyata akan suatu yang bisa memberi mereka perlindungan. Untungnya, semua material yang diperlukan bisa dibuat dengan skill Metallisis dari Kloto atau skill alkemik milik Melvina. Jadi itu semua bisa langsung dikerjakan. Namun sebelum itu, Melvina pun ingin mengkonfirmasi sesuatu kepada Kelvin. Dengan wajah yang serius, Melvina pun bertanya apakah Cliff, pria yang Kelvin lawan sebelumnya, benar-benar mengidentifikasi dirinya sebagai transmigrator. Scenes pun berpindah. Sementara Kelvin bekerja keras di ruang pelatihan, Sera, Gerard, Rion, dan Alex pun nongkrong di Lagu Peri. Nah, yang tadi pertanyaan si Melvina itu kayak di skip gitu di light novelnya. Jadi langsung disambung. Mungkin nanti ada sambungannya di depannya. Tujuan Gerard berada di sana adalah untuk menikmati segelas bir. Lalu tujuan Rion dan Alex ada di sana adalah untuk menemui Claire. Sedangkan tujuan Sera ada di sana adalah karena gabut. Sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, Sera pun mengungkapkan kebosanannya karena dia dilarang Kelvin masuk ke ruang pelatihannya. Di sisi lain, counter di depan Sera ada Claire yang mendongak sambil memoles piringnya dan bertanya dari mana asal suara ledekan itu. Rion pun memperingatkan Sera bahwa kalimatnya itu dapat mengundang banyak kesalahpahaman. Melihat kebosanan Sera yang alami, Claire pun menyarankan Sera untuk pergi memancing saja, karena Claire tahu Sera suka sekali dengan memancing. Setelah mendengarkan saran dari Claire, Sera pun tiba-tiba melompat dari kursinya sambil berteriak begitu keras. Dengan begitu, Sera pun langsung mengajak Gerard, Rion, dan Alex untuk pergi tanpa mengatakan apa yang akan dilakukannya. Meskipun mereka semua merasa agak terganggu dengan permintaan yang tiba-tiba itu, namun Sera memiliki senyuman yang begitu cerah sehingga tak seorang pun dapat menolaknya. Namun sebelum itu, mereka pun meminta Sera untuk menjelaskan apa yang ingin dilakukannya. Dengan singkat, Sera pun mengatakan bahwa dia ingin memanen bahan makanan tingkat tinggi yang akan membuat Kelvin bahagia. Hal itu dilakukan Sera karena dia sadar bahwa Melvina yang rakus juga akan berada di tengah-tengah mereka. Jadi sekarang mereka harus memenuhi stok makanan tingkat tinggi mereka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sera,
Baik Rion dan Gerard pun terdiam dan tak bisa lagi mengajukan keberatan mereka karena mereka juga tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan oleh Sera. Karena sebelumnya Melvina telah mendapatkan gelar yang memalukan, yaitu Dewi yang Rakus. Karena hal itulah Sera pun dengan bersemangat mengajak semua orang untuk berburu monster langka untuk memastikan agar Kelvin memiliki cukup makanan. Setelah itu semua anggota kelompok Kelvin itu pun meninggalkan Lagu Peri menuju guild petualang. Setelah sampai ke markas guild dengan bersemangat, Sera pun segera bertanya kepada Angie tentang penjara bawah tanah di mana bahan-bahan peringkat tinggi dapat diperoleh. Namun Angie di sini menjelaskan bahwa pihak tertentu telah memusnahkan penjara bawah tanah rank B, Hutan Sangria, sehingga jika mereka ingin mencari tempat yang lebih menantang dari itu, mereka harus melintasi perbatasan ke salah satu negara tetangga. Mendengar penjelasan itu, Sera pun tampak sangat kecewa. Namun, Gerard dan Rion sama sekali tidak terkejut karena mereka tahu bahwa saat salah satu monster peringkat A muncul di sekitar Part, maka Kelvin akan diberitahu tentang pencarian darurat. Jadi sebenarnya, apa yang mereka lakukan dengan mengunjungi guild secara langsung itu hampir tidak akan membuat perbedaan. Mantan Putri Iblis itu pun telah mengubah rencananya ke rencana B. Karena menurutnya menyerah bukanlah pilihan untuknya. Melihat suasana guild yang cukup sibuk, Rion pun bertanya tentang apa yang membuat suasana guild menjadi lebih hidup dari biasanya. Dengan tampak kelelahan, Angie pun menjelaskan bahwa semua staf sedang dimobilisasi untuk mempersiapkan promosi Kelvin ke peringkat S. Angie menjelaskan bahwa pada hari upacara, jalanan akan diselimuti dengan pesta pora dan VIP penting dari negara-negara. Ditambah lagi para petualang terkenal juga akan berkunjung untuk melihat sekilas anggota peringkat S. Sekarang mereka harus mendelegasikan banyak pekerjaan fisik dan memobilisasi para petualang untuk membantu mempersiapkannya dengan menerbitkannya sebagai misi. Alasan Rion dan anggota party Kelvin lainnya tidak diberitahu tentang hal itu karena Kelvin dan mereka merupakan tamu kehormatan. Jadi, mereka tidak mungkin diminta untuk membantu mempersiapkan promosi Kelvin. Dengan mempertimbangkan betapa jarangnya melihat dua petualang peringkat S bertarung, semua orang pun cukup antusias untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Selain itu, semua anggota party Kelvin juga akan diberikan kursi khusus yang terpisah untuk menonton pertarungannya tiba-tiba. Penjelasan Angie pun terputus oleh pintu gedung yang dibuka dengan keras. Kemudian, sekelompok petualang pun menerobos masuk dengan panik. Bahkan beberapa dari mereka pingsan di tempat sementara yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Pria pemimpin kelompok petualang yang teridentifikasi sebagai petualang rank C itu pun mengatakan bahwa beberapa monster telah membuat terowongan di jalan besar yang membuka penjara bawah tanah yang baru. Berita tak terduga itu pun membuat guild menjadi kacau balau. Penjara bawah tanah baru telah ditemukan. Itu artinya belum ada yang menjelajahinya sehingga itu sama sekali tidak tersentuh. Ketiadaan informasi tentang tempat itu membuatnya menjadi tempat yang sangat berbahaya. Tetapi sebagai gantinya, itu juga merupakan kesempatan untuk melakukan pembunuhan cepat dengan menyapu barang-barang langka dan harta karun yang ada di dalamnya. Sehingga itu membuat para petualang menjadi sangat gelisah. Pria yang membuat pengumuman itu pun langsung dibanjiri oleh pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya karena semua orang sangat ingin menjadi yang pertama membersihkan zona bahaya yang baru itu. Angie pun maju untuk menenangkan suasana sambil menyarankan semuanya untuk mendengarkan penjelasan dari pria bernama Head itu sebelum bertindak dengan gegabah untuk menjelajahi tempat itu. Angie pun merasa lega melihat kerumunan itu kembali tenang. Namun tugasnya sebagai staf guild baru saja dimulai. Angie pun harus mengekstrak informasi sebanyak mungkin mengenai penjara bawah tanah baru itu untuk menentukan dengan tepat seberapa berbahayanya tempat tersebut. Head pun menjelaskan bahwa tempat itu terletak di dalam penjara bawah tanah rank C di bagian timur tepat di lintasan cacing tanah. Ketika mereka menjelajahi tempat itu, mereka pun melihat seekor tikus tanah raksasa yang sedang menggali lubang. Mereka pun mengikuti tikus itu dan mengalahkannya. Tapi terowongan yang digali tikus itu membuka gua besar bagi tempat mereka melihat bangunan kuno dan monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seseorang bernama Moi dari party head yang memiliki analis eye pun mencoba menganalisa tempat itu. Namun seketika itu Moi pun langsung pingsan.
Selain itu, deteksi bahaya Head juga meledak seketika, jadi mereka pun mundur sebelum mereka ketahuan. Moi yang sudah terbangun saat digendong Head lari dari tempat itu pun tanpa ragu mengatakan bahwa status makhluk di sana adalah peringkat A. Setelah mendengarkan penjelasan Head, semua orang pun terkejut karena setahu mereka penjara bawah tanah yang paling berbahaya di sekitar Part adalah peringkat B. Para petualang dan staf pun setuju bahwa penemuan itu harus segera diumumkan karena penjara bawah tanah di dalam penjara bawah tanah itu sangatlah berbahaya. Maksudnya dungeon ada di dalam dungeon gitu ya. Namun masalahnya adalah tidak ada satupun dari mereka yang bisa menangani monster peringkat A. Bahkan menurut mereka untuk mendekati tempat itu pun sangatlah berbahaya. Dalam hal ini Anggi pun tidak punya pilihan lain selain memanggil Kelvin untuk misi darurat itu. Semua staf pun mengangguk setuju atas saran Anggi itu dan tidak ada satupun dari para petualang yang keberatan. Namun di sana telah berdiri Sera yang gembira dengan ditemani Gerard dan Rion. Sera pun mengatakan bahwa Kelvin sedang sibuk dan sebagai anggota party Kelvin, maka mereka yang akan menggantikan Kelvin untuk menjelajahi penjara bawah tanah itu. Kehadiran sombong seorang gadis itu pun membuat Head merasa sedikit bingung dan Head pun berbalik ke arah Anggi. Dengan mempertimbangkan kemampuan ketiganya, Anggi pun yakin mereka mampu untuk mengatasinya. Karena sang Guild Master sedang tidak ada di tempat, maka staf Guild akan mengeluarkan misi darurat sendiri. Saat Head memberikan semua informasi yang diketahui dengan Sera yang dengan yang lainnya, petualang lainnya pun berpencar untuk kembali ke pekerjaan mereka masing-masing karena mereka semua tahu saat party Kelvin bertugas, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah menerima peta gambar tangan dari Head dan memeriksa waktu, Sera pun langsung mengajak rekan-rekannya untuk berangkat. Sera dan Rion pun dengan cepat pulang ke rumah untuk mengenakan perlengkapan petualang mereka. Setelah mengkonfirmasi bahwa Kelvin masih di ruang pelatihannya, mereka pun bergegas keluar sebelum ada yang menyadarinya. Sebelum pergi, Sera pun memastikan untuk meninggalkan kabar kepada Evil. Tanpa memperhatikan Evil yang bingung, Sera pun bergegas pergi dengan kecepatan yang tinggi. Setelah bertemu kembali dengan Gerard di kota, kelompok itu pun berangkat ke jalan Clemwood menuju penjara bawah tanah yang dimaksud. Setelah sampai, mereka pun segera menemukan sebuah gua yang terbuka yang terlihat seperti terowongan yang dilubangi oleh monster raksasa. Sinar matahari pun tidak menembus kegelapan di sana, tapi mereka melihat ada cahaya obor aneh yang tidak tampak terbakar yang dipasang di bagian dalamnya. Sera pun mengaktifkan berbagai keterampilan pendeteksiannya dan memastikan bahwa memang tidak ada apapun di sekitar mulut gua itu. Namun Sera dapat merasakan kehadiran yang sangat kuat yang terletak jauh di dalamnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya light novel kali ini. Di video selanjutnya itu ada pertarungan antara si Sera, terus Rion, Gerard berada di dungeon tingkat A melawan monster tingkat A tersebut. Udah sampai segini dulu untuk videonya, sampai jumpa dan see you.